Dan informasi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 NTT, kita tersambung dengan Aibda Muhammad Nur, anggota Polsek Lambaleda Utara, Manggarai Timur, NTT. Selamat pagi, Pak Aibda Muhammad Nur. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Belum tidur 25 jam nih, belum tidur. Bapak, titik pengungsian di mana saja di Lambaleda, Manggarai Timur, Pak, dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Gambarkan kepada kami saat ini kondisi di tempat Bapak seperti apa? Sementara ada 70.000 tenda titik pengungsian yang ada di wilayah Satarkampa, Satarpadut. Ada 2 desa yang sangat tertimpa musibah yang sangat hancur. Sekarang warga masyarakat membutuhkan sembako, makan dan minum, dan air mineral. Itu yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Karena semua sembako yang ada di kios sudah habis semua. Akses jalan menuju ke toko-toko di kabupaten lumpuh total. Oke, akses toko lumpuh total. Ini untuk 2 desa yang tadi Bapak katakan hancur, ini di mana saja, Pak? Apakah ini menjadi titik konsentrasi para pengungsi juga di sana? Ya, masing-masing desa ada 1 desa 4 dusun. Masing-masing dusun itu ada 1 titik berkumpul. 1 titik berkumpul itu sekitar 700 jiwa. Di 2 desa ini ada sekitar 6.500 jiwa yang mengungsi. Oke, untuk pengungsi paling banyak terkonsentrasi di titik mana dan berapa, Pak, jumlahnya? Di titik Dusun Waso sekitar 1.500 jiwa. Di titik Dusun Rontin sekitar 1.300 jiwa. Di titik Lambaleda Satarpadut sekitar 4.000 jiwa. Oke, Bapak, itu tadi dikatakan yang sangat dibutuhkan terutama adalah dari sisi logistik untuk makanan, sembako, air, dan lain sebagainya. Kondisinya seperti apa di sana, Pak, saat ini? Apakah juga untuk kebutuhan air bersih ini juga sudah tercukupi di sana? Sangat minim, Bu. Kami butuh air bersih, air mineral untuk minum, mie instan yang cepat saji, karena sekarang sudah stok habis di kios-kios kecil. Kami butuh sembako untuk dimakan, Bu. Oke. Untuk kondisi tenda pengungsiannya sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ada berapa dan kemudian apa yang paling dibutuhkan? Selimutkah, bantal? Semua sangat dibutuhkan, coba ini kondisi sekarang tenda-tenda itu tenda-tenda yang lubang, yang rusak terpalnya karena darurat. Jadi warga masyarakat membutuhkan tenda, selimut, tikar, makanan minuman yang siap saji. Oke, untuk dapur umum sudah disiapkan, Pak, Pak di sana? Belum ada sama sekali, sudah 2 hari ini belum ada sama sekali bantuan dari mana saja, tidak ada. Kami hanya saling meminta, saling berbagi. Makan apa adanya, 1 mie bisa 3 orang, 4 orang, 1 mie instan. Dibagi untuk anak-anak, orang tua, lansia, makan bersama di tenda. Oke, Pak, kondisi di sana apakah masih terasa, Pak, gempa susulannya? Untuk sementara dari tadi malam sekitar 45 getaran susulan. Ada 1 detik, 2 detik, per 10 menit selalu ada. Per setengah jam ada. Oke. Selalu ada gempa susulan. Baik, Pak, tadi dikatakan masih banyak sekali yang dibutuhkan oleh warga terutama yang mengungsi. Apakah jalur untuk distribusi bantuan di sana benar-benar terputus? Kondisinya bagaimana, Pak? Untuk sementara bisa melewati, Bu. Karena batu di celah-celah jalan raya. Bisa melewati di pinggir-pinggirnya untuk kendaraan mobil yang kecil. Kalau mobil akses besar tidak bisa lewat. Karena ada bebatuan besar yang terhalang oleh jalan. Baik. Mobil kecil bisa melewati untuk membawa sembako. Oke, tapi memang masih terganggu ya, Pak, ya, dari sisi jalur begitu untuk menuju ke sana, terutama ke tempat-tempat pengungsian ini? Siap, masih terganggu. Cuman bisa dipaksakan karena bisa dilewati oleh perahu mobil kecil. Oke, Pak, itu tadi dari sisi logistiknya. Kalau kebutuhan medis di sana, Pak,
seperti apa? Apakah sudah ada laporan soal bagaimana kondisi Mana, Bu? kesehatan warga yang terganggu? Kondisi kesehatan warga di sana Sementara seperti apa, di Pak? posko pengungsian itu ada beberapa yang, ya Bu, Iya, kondisi kesehatan Pak di sana seperti apa? Kemudian apakah sudah ada bantuan dari sisi medis di sana? kondisi kesehatan sini ada beberapa di posko kesehatan itu ada yang patah tulang, yang luka jahitan di kenapa di testa, di leher, di bahu, semuanya memar, ada yang jahit karena ada runtuhan itu. Sangat membutuhkan obat-obatan. Baik, hingga saat ini Pak karena banyak kebutuhan yang diperlukan oleh warga yang mengungsi, sudah menghubungi ke mana saja Pak? Ke pihak mana saja? Kita hubungi pemerintahan tapi belum ada tanggapan, Bu. Karena akses jalan yang cukup jauh dari kota kabupaten. Oke, untuk saat ini yang paling dikhawatirkan oleh warga apa Pak? Dikhawatirkan gempa susulan karena semua rumah yang ada di sini ini runtuh, rubuh, retak. Tidak bisa untuk ditinggal karena rumah sudah rubuh, retak. Semua warga takut untuk ke rumah. Jadi semuanya mengungsi di pegunungan untuk menghindari terjadinya gempa susulan. Baik, terima kasih Bapak Aibda Muhammad Nur, anggota Polsek Lambaleda Utara, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Tentu kami mengucapkan berbelasungkawa tentunya dan juga berdoa supaya kondisi di sana bisa lebih baik, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan bagi para pengungsi bisa segera terpenuhi. Terima kasih Bapak. Saudara, gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah Sabtu pagi hingga kini